Noviani Tisharmawati, saya dari kelas PKD dan saya dari kelompok 15 Samarium dengan nomor NIM terakhir 095. Di sini saya akan menyampaikan dua argumen, yakni pro dan kontra mengenai mosi Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Pertama, saya akan menyampaikan argumen dari pihak pro, yang dimana kegagalan Liga Bangsa atau LBB yang sebelumnya dibentuk pada tahun 1919 gagal mencegah Perang Dunia Kedua. Kegagalan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional yang ada pada saat ini tidak efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Jadi, jika LBB gagal, maka PBB juga mungkin akan gagal dalam menjaga perdamaian dan keamanan, sehingga pembentukannya tidak dilakukan. Biaya dan sumber daya pembentukan pada PBB juga memerlukan sumber daya yang sangat besar, termasuk biaya operasional dan infrastruktur. Dengan demikian, negara-negara anggota harus mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung organisasi ini. Biaya yang diperlukan untuk mendukung PBB dapat menjadi beban bagi negara-negara anggota, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas. Keterlibatan politik PBB sering kali terlibat dalam konflik politik dan isu-isu sensitif antar negara. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar negara dan mengganggu proses perdamaian. Jadi, keterlibatan politik yang berlebihan dalam PBB dapat mengganggu tujuan utamanya, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Efektivitas dalam mengatasi masalah global, PBB juga seringkali dianggap tidak efektif dalam mengatasi masalah global, seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan pandemik. Hal ini karena PBB tidak memiliki kekuasaan langsung untuk mengambil tindakan penegakan keamanan. Jadi PBB mungkin tidak efektif dalam mengatasi masalah global yang kompleks, sehingga tidak perlu dibentuk. Dominasi negara adidaya. Dewan Keamanan PBB didominasi oleh 5 negara adidaya dengan hak veto. Hal ini membuat keputusan-keputusan penting seringkali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara tersebut. Seperti pada kasus penggunaan hak veto oleh negara adidaya untuk melindungi sekutunya atau kepentingan ekonomi. Dominasi negara adidaya membuat PBB menjadi alat bagi negara-negara kuat untuk mempertahankan status quo dan mengabaikan kepentingan negara-negara kecil. Birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Birokrasi PBB yang kompleks dan lambat seringkali menghambat tindakan cepat dalam menghadapi krisis kemanusiaan atau konflik bersenjata, seperti pada kasus proses perdamaian yang panjang dan berbelit-belit di berbagai wilayah konflik. Kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks membuat PBB tidak mampu merespon tantangan global yang dinamis. Intervensi dalam urusan dalam negeri. PBB seringkali dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota yang dapat melanggar prinsip kedaulatan negara, seperti pada kasus misi penjaga perdamaian PBB yang dianggap sebagai bentuk kedudukan oleh sebagian masyarakat. Intervensi PBB dapat memicu kemarahan nasionalisme dan memperburuk konflik. Argumen dari pihak kontra. Pencegahan Perang Dunia Ketiga. Salah satu tujuan utama pembentukan PBB adalah untuk mencegah terjadinya Perang Dunia lagi. PBB telah berhasil menciptakan forum dialog antar negara, mengurangi ketegangan dan mencegah konflik berskala besar. Tanpa PBB, dunia mungkin telah mengalami konflik yang jauh lebih dahsyat. Promosi hak asasi manusia. PBB telah berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB menjadi landasan bagi perjuangan hak asasi manusia global. Bantuan kemanusiaan. PBB melalui berbagai agensinya telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang yang terkena dampak bencana alam
konflik, dan kemiskinan. Tanpa PBB, banyak orang yang akan menderita lebih banyak. Kerjasama internasional. PBB memfasilitasi kerjasama internasional dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Banyak masalah global yang dapat diatasi melalui kerjasama multilateral yang difasilitasi oleh PBB. Penyelesaian konflik secara damai. Meskipun tidak selalu berhasil, PBB telah berperan penting dalam memfasilitasi proses perdamaian di berbagai belahan dunia. PBB menyediakan platform bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan negosiasi dan mencari solusi damai. Pengembangan hukum internasional. PBB telah berkontribusi dalam pengembangan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dan memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Forum untuk negara-negara kecil. PBB memberikan suara bagi negara-negara kecil yang mungkin tidak memiliki pengaruh yang sama di panggung dunia. Melalui PBB, negara-negara kecil dapat menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka. Stabilitas regional. PBB telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas regional di berbagai belahan dunia melalui misi penjaga perdamaian dan upaya diplomasi. Bantuan kemanusiaan. Melalui badan-badan khusus seperti UNHCR, UNICEF, dan sebagainya, PBB telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang yang terkena dampak bencana alam, konflik, dan kemiskinan. Legitimasi internasional. Keputusan-keputusan yang diambil oleh PBB, meskipun tidak selalu sempurna, memiliki legitimasi internasional yang lebih kuat dibandingkan keputusan unilateral oleh negara-negara individu. Itu tadi beberapa argumen dari pihak pro dan kontra. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.